pemerintah tengah mengembangkan energi listrik bersumber dari tenaga nuklir. Untuk itu, Hasim mempersilahkan anggota Kadin Indonesia untuk bisa mencari potensi tambang uranium sebagai bahan dasar nuklir. Ya, pemirsa, kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa isu viral dan juga mendapatkan perhatian dari beberapa pihak pemirsa. Ke informasi yang pertama, di mana dalam rapat Rapimnas Kadin 2025, Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hasim Jojo Hadikusumo menyebutkan pemerintah tengah mengembangkan energi listrik bersumber dari tenaga nuklir. Untuk itu, Hasim mempersilahkan anggota Kadin Indonesia untuk bisa mencari potensi tambang uranium sebagai bahan dasar nuklir. Menurut Hasim, jika tambang uranium ditemukan di Indonesia, maka potensi ekspor pun ada. Sebab listrik di masa depan akan lebih banyak memanfaatkan tenaga nuklir. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi anggota Kadin Indonesia untuk mengembangkan usaha. Kita akan coba lihat beberapa komentar. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan ke komentar yang pertama, pemirsa. Ya, kita ke @Reviana Droskokceng ini. Cukup sulit ID-nya. Dia mengatakan percaya kita bisa menangani uranium dan nuklir, katanya. Ini bukan tentang SDM dan ahli, Indonesia banyak orang hebat, tapi tentang birokrat dan manajemen. Ya, ini lagi-lagi masalah regulasi, masalah birokrat, masalah manajemen. Sebenarnya semua program bisa berjalan lancar, tapi ketika dari sisi birokrat dan manajemen yang dijalankan pemerintah masih belum baik, dan ini pun juga masih tergambar dalam pengurusan hal-hal yang cukup simpel seperti pembuatan KTP dan ataupun beberapa aspek lainnya. Dan ini menimbulkan ketidakpercayaan dari @Reviandros Goceng. Agak sulit ID-nya, pemirsa. Kita beralih ke selanjutnya, dari komentar selanjutnya. Ya, justru bikin PLTN buat ngarangin tambang. Ngarangin maksudnya apa ya? Tambang batu bara ilegal yang merusak alam. Ngurangin ini maksudnya ya. Mau gimana pun energi terbarukan dibutuhkan. Ini benar nih Zen. Kita harus memulai dari sekarang. Indonesia masuk ke negara yang terlambat dalam pengalihan EBT dan persentase pencapaian pemerintah di target EBT kadang-kadang tidak tercapai setiap tahunnya. Tapi ini juga patut kita dukung, paling tidak mengurangi ketergantungan Indonesia kepada sumber energi ataupun tambang batu bara dalam hal ini. Kita beralih ke selanjutnya, pemirsa. Ya, dari Golden Boy, Indonesia tidak kekurangan sinar matahari, angin, laut, sungai, air terjun. Nah, kenapa harus pakai nuklir ini? Ya, di mana pernyataan dari Golden Boy ini memang benar. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat mendukung matahari, angin, laut, sungai. Bahkan posisi secara geografis Indonesia, lautnya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Dan ini belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah. Kemudian juga ada air terjun, kenapa harus pakai nuklir? Ya, nanti kita juga akan carikan informasi, kemudian juga kita menunggu pernyataan dari pemerintah di antara beberapa potensi alam yang cukup besar di Indonesia. Kenapa harus pakai nuklir? Mungkin Golden Boy mempunyai kekhawatiran tersendiri. Baik, kita beralih ke isu viral lainnya, pemirsa. Isu viral yang kedua, di mana Badan Pusat Statistik mengeluarkan peringatan mengenai peningkatan risiko gagal panen menjelang akhir 2025. Risiko ini dipicu oleh cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir yang telah menyebabkan banjir dan bencana alam, terutama di wilayah Sumatera. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebutkan bencana banjir dan tanah longsor yang kini melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara langsung berdampak pada gangguan lahan pertanian, termasuk persawahan atau pertanaman padi di wilayah tersebut. Di mana berdasarkan perkiraan hasil kerangka sampel area amatan per Oktober 2025, BBS memproyeksikan terjadi kemerosotan luas panen hingga akhir tahun ini. Luas panen diperkirakan turun dari 860.000 hektar pada Oktober 2025 menjadi 600.000 hektar pada November dan kembali turun menjadi 440.000 hektar di Desember 2025. Produksi padi dalam satuan gabah gerenggiling diperkirakan merosot dari 4,72 ton pada Oktober 2005 menjadi 3,37 juta ton pada November dan menjadi 2,47 juta ton pada Desember 2025. Sejalan dengan gabah kering giling,
Produksi setara beras juga diperkirakan mengalami kemerosotan dari 2,72 juta ton pada Oktober 2025 menjadi 1,95 juta ton pada November dan 1,42 juta ton pada Desember 2025. Ya, kita akan coba lihat beberapa komentar yang masuk, pemirsa. Kita ke komentar selanjutnya. Datang dari @sendayu_azaska. Kementan jamin stok beras melimpah, jadi tidak perlu khawatir. Lah, ini pernyataan dari @sendayu_azaska menyatakan Kementan jamin stok beras. Tapi sebenarnya juga kita harus menyadari bahwa alam tidak bisa diterka, alam tidak bisa diantisipasi. Mereka datang dengan tiba-tiba saja dengan kejadian beberapa hari terakhir di Sumatera. Dan ini memang tidak bisa diantisipasi untuk cepat begitu. Dan ini pemerintah mencoba untuk memberikan langkah antisipasi. @sendayu_azaska, kita beralih ke komentar selanjutnya. Ada @leo_ina, siap-siap akan ada impor beras buat jaga stok. Ya, ini mungkin salah satu alternatif dari pemerintah ketika dari beberapa daerah Indonesia yang merupakan produsen beras terbesar mungkin dibandingkan dengan daerah lain mengalami bencana yang tidak bisa diantisipasi dan merupakan kondisi alam. Selanjutnya kita beralih ke @dondon_iraku. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara sudah dipastikan berdampak pada lahan pertanian. Dan tampaknya @dondon ini menyadari bahwa kondisi alam tidak bisa dikontrol, mereka datang tiba-tiba. Dan tentu saja mungkin kejadian ini impor yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok sehingga harga tidak melesat atau terlalu mahal bagi masyarakat, di mana pemerintah juga sedang menggalak-galakan untuk meningkatkan daya beli. Kita beralih ke isu viral selanjutnya, pemirsa, di mana kantor wilayah Bea Cukai Jakarta telah memusnahkan 13,4 juta batang rokok ilegal senilai 16,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara di 10,5 miliar rupiah. Selain itu juga dimusnahkan 19.511 botol minuman mengandung etil alkohol bernilai 9,9 miliar dan potensi kerugian negara di 21,1 miliar rupiah. Adapun akhir November 2025 realisasi penerimaan bea masuk dan cukai mencapai 3,18 triliun rupiah, sedangkan penerimaan pajak dalam rangka impor tercatat sebesar 8,22 triliun rupiah. Total realisasi tersebut telah mencapai 94,78% dari target tahun berjalan dan diproyeksikan menembus di atas 100% hingga akhir tahun. Ya, kita akan coba lihat komentar yang pertama di isu viral yang ketiga, pemirsa. Ada @rumai_sudai 999. Minuman alkohol ilegal, rokok ilegal, dan barang ilegal lainnya sering dimusnahkan. Tapi pasti bakalan ada lagi nanti di pasaran. Gitu aja terus. Nah, ini mungkin melihat Rumai, melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, sebenarnya aksi pemerintah sudah bagus. Mungkin pengawasan, kemudian yang lebih ketat terutama di pintu-pintu masuk baik dari bandara apapun dari pelabuhan ataupun dari sisi-sisi lainnya yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memasukkan barang ilegal ke Indonesia. Kita beralih ke pendapat lainnya atau pernyataan lainnya. Ada @josi12 KLHG, mestinya oknum pejabat yang terlibat atas barang ilegal juga disikat, Pak. Nah, ini saran yang bagus ini dari @josi, diselesaikan, kemudian dicari akar masalahnya, kemudian langsung ditindak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Ya, selanjutnya ada @abc_d, gas terus Pak, jangan kasih kendor. Nah, ini dukungan dari salah satu netizen untuk membasmi barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dan pemirsa, demikian isu viral yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan selanjutnya indeks harga saham gabungan berbalik melemah tipis pada perdagangan Rabu usai sentuh rekor intraday tertinggi. Informasi dan pembahasannya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.